halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Iya, selamat pagi adik-adik semuanya. Bertemu lagi nih kita di sekolah minggu GKIM. Kaim toh. Adik-adik sudah semangat kan? Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Matahari. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, 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 yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, 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 yes. Wah, ini ada yang belum loncat nih. Kita mau loncat yang tinggi adik-adik. Kita harus berdiri dan siap untuk berloncat ya. Yuk, mari kita ulangi 2 kali lagi ya. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Loncat! Yes, yes, yes. Ya, nah itu baru semangat adik-adik. Sekarang kita akan berdoa. Kita mau berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau memuji nama Tuhan. Dan nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau mengingat lagi ada Allah yang besar dan juga kuat. Nah dari lagunya yang My God is so big ya adik-adik ya. Yuk. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the river are His, the stars in the sky are His too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Iya adik-adik, karena di firman nanti kita akan melihat Allah itu kuat dan juga hebat adik-adik ya. Nah, dan jangan lupa adik-adik, Allah yang kuat dan hebat itu selalu menjaga kita adik-adik sepanjang hari di aktivitas kita dimanapun. Kita akan menyanyikan Allah menjaga saya.
suatu bangsa adik-adik ya. Nah, karena Allah telah berjanji akan menyelamatkan dan membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Nah, kita mau tahu bagaimana caranya ya untuk membebaskan bangsa ini. Kita nyanyikan bagaimana cara Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, melala air laut kosong, demikian dia lewat. Lagi adik-adik. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berjalan bukan, berterbang bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, melala air laut kosong, demikian dia lewat. Iya, sangat ajaib sekali cara Allah menolong suatu bangsa. Adik-adik, kita akan bersiap mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan firman indah. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beautiful word, wonderful word, wonderful word of life. Beautiful word, wonderful word, wonderful word of life. Na 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 na. Hai teman-teman, nama aku Nini. Hari ini Nini lagi main. Main apa? Main boneka. Nini taruh bonekanya di dalam keranjang. Terus Nini taruh deh ke dalam air. Nah, na 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 na. Teman-teman, Nini main ini kan ya. Terus Nini kayak inget ada cerita di Alkitab yang kayak gini. Tapi Nini lupa ceritanya tentang apa. Nini harus apa ya? Oh, Nini tahu. Nini panggil aja Lau Seyun. Lau Seyun pasti bisa ceritain. Kita panggil ya teman-teman. 1, 2, 3. Lau Seyun. Teman-teman, belum ada. Kita panggil sekali lagi ya Lau Seyunnya. Lau Seyun. Hai Mimi. Hai Lau Seyun. Mimi panggil-panggil Lause. Iya. Ada apa coba Mi? Kan gini Lau Seyun.
Mimi lagi main. Main boneka Main ya. boneka, iya. Nah, kan ini Mimi taruh keranjang terus Mimi taruh ke dalam air. Iya. Nggak takut ya keranjangnya itu, Enggak dong. dede bayinya kecemplung air nggak takut? Enggak. Kayaknya di Alkitab ada yang ceritanya kayak gini ya, Lause. Iya ada. Mimi masih ingat nggak? Mimi lupa. Tapi Mimi mungkin ingat waktu cerita tentang bayi ini cerita tentang Allah yang bagaimana? Oh, kalau itu Mimi pasti ingat dong. Tentang? Cerita tentang Allah yang baik. Terus Allahnya juga melindungi. Wah betul sekali. Mimi pinter ya masih ingat. Nah sekarang kalau Mimi lupa-lupa lagi, kalau Lause cerita lagi, Mimi mau nggak? Mau. Asik. Kalau gitu Mimi ajak teman-teman yang di rumah juga duduk manis dengar Lause cerita. Oke, teman-teman di rumah duduk yang manis ya. Kita dengerin Lause Yun mau cerita. Ya yuk anak-anak sekarang dengar Lause cerita ya tentang bayi seperti permainan tadi Mimi tadi ya. Yuk. Anak-anak masih ingat kisah Bapak Abraham yang dijanjikan Allah mempunyai banyak sekali anak-anak. Seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Banyak sekali. Nah, anak cucunya itu semakin lama semakin banyak. Sampai keluarga Bapak Yusuf, cerita minggu lalu ya, semuanya dibawa ke Mesir. Waktu tinggal di negeri Mesir, orang Israel semakin lama semakin banyak dan makin banyak. Karena semakin banyak, Raja Firaun yang waktu itu berkuasa jadi takut. Wah, kalau makin lama orang Israel semakin banyak, nanti orang Israel bakal melawan saya. Waktu itu Raja Firaun yang berkuasa itu Raja Firaun yang tidak baik. Supaya orang-orang Israel tidak semakin banyak, Raja Firaun berpikir, bagaimana caranya ya? Nah, Raja Firaun yang tidak baik itu memerintahkan pada tentaranya. Dia bilang begini, "Hai para prajurit, kalau ada anak laki-laki orang Israel yang baru lahir, maka bayi itu harus dibuang ke sungai Nil." Wah, kasihan ya anak-anak. Bayi laki-laki bangsa Israel tidak boleh hidup. Tapi itu perintah Raja Firaun, tidak boleh dibantah. Tapi anak-anak, di satu rumah, di sebuah keluarga bangsa Israel, lahirlah seorang bayi laki-laki yang lucu, yang sehat. Nah, ibunya takut kalau bayinya diambil oleh tentara Mesir dan dibuang ke sungai Nil. Wah, ibunya sedih ya. Karena ibunya pasti sayang sekali pada dede bayinya. Seperti mama sayang kepada anak-anak. Setiap hari bayi yang baru lahir itu disembunyikan. Karena takut ketahuan oleh tentara Mesir. Tapi dede bayi kan suka menangis kalau lapar ya. Atau kalau dia sakit, dia suka nangis. Duh, bagaimana ya? Ibunya khawatir sekali. Nah, anak-anak, karena ibu ini adalah ibu yang sangat mencintai Allah. Allah membuat ibunya yang bernama Ibu Yohebed berpikir,
bagaimana caranya supaya bayi ini tidak ketahuan dan bisa selamat. Lalu diambilnya keranjang. Keranjang itu dilapisi oleh ter seperti aspal ya, supaya air tidak masuk ke dalam keranjang itu. Nah, tapi untuk apa keranjang itu? Ternyata keranjang itu untuk menaruh bayinya itu. Dengan sedih hati, bayi itu diciuminya, lalu ditaruh di dalam keranjang. Lalu bersama dengan kakak perempuannya, dibawanya keranjang itu ke tepi sungai. Dan waktu sampai di tepi sungai, keranjang itu dimasukkan, disimpan di air di sungai itu, mengikuti aliran sungai itu. Lalu Ibu Yochebed meninggalkan bayi yang sudah ditinggalkan di sungai itu. Dia pergi pulang ke rumahnya. Tetapi kakaknya yang bernama Miriam, dia tidak pulang, tapi dia bersembunyi di antara pohon alang-alang. Dia sembunyi ya supaya tidak kelihatan di antara pohon-pohon itu, sambil mengikuti kemana keranjang itu mengikuti aliran sungai. Dia ngikuti diam-diam ya. Nah anak-anak, tidak lama kemudian ada perempuan-perempuan yang sedang berjalan di dekat sungai itu. Siapa mereka? Oh, itu adalah putri Firaun. Dia sedang bersama dayang-dayangnya. Ternyata anak-anak, sungai itu adalah tempat putri Firaun mandi. Ketika putri Firaun akan turun ke sungai, dia mendengar, oh, ada suara yang sedang menangis. Hah, suara bayi ya? Wah. Lalu putri menyuruh dayangnya untuk mencari di mana suara itu berasal. Dan dayang-dayangnya mencari. Akhirnya ditemukanlah sebuah keranjang. Dan keranjang itu diberikan kepada putri Firaun. Dan diangkatnya bayi itu diberikan kepada putri Firaun. Wah, ketika putri Firaun melihat bayi itu, putri Firaun senang sekali karena melihat bayi yang sangat lucu dan sehat. Allah membuat putri Firaun merasa sayang dan bersuka cita mendapatkan bayi itu. Lalu bayi itu diberi nama Musa, yang artinya ditarik dari air. Nah, sementara itu yang sejak tadi Miriam yang bersembunyi di antara pohon alang-alang memperhatikan. Hatinya senang sekali melihat putri Firaun menerima adiknya. Lalu karena rasa sayangnya yang begitu besar, Miriam memberanikan diri untuk mendekati putri Firaun. Lalu bertanya dengan sopan, "Wahai putri Firaun, apakah putri memerlukan seorang pengasuh untuk merawat bayi ini dan membesarkan bayi ini?" Wah, putri Firaun melihat Miriam dan putri Firaun merasa sangat senang mendengarnya. Oh, baiklah, kalau kamu bisa mencarikan seorang pengasuh, berikanlah bayi ini untuk diasuh dan dirawat. Nanti sesudah besar bayi ini kembalikan kepada saya. Dengan hati yang sangat gembira, Miriam berlari menemui ibunya dan menceritakan apa yang terjadi. Menceritakan bagaimana bayi itu ditemukan oleh putri Firaun. Dan akhirnya bayi yang dinamai Musa itu bisa kembali bersama ibunya, Ibu Yochebed, bersama kakaknya Miriam untuk diasuh, dirawat dan dibesarkan di dalam keluarganya.
Oh, jadi gitu ya Lause ceritanya. Iya betul Mimi, karena Allah memelihara bayi Musa, maka bayi Musa bisa kembali lagi ke keluarganya. Oh, terus sampai besar bayi Musa sama keluarganya tinggal di rumahnya? Enggak Mi, sesudah agak besar bayi Musa dikembalikan lagi dibawa ke putri Firaun. Jadi itu siapa? Bayi Musa sesudah besar itu tinggal di istana Raja Firaun. Wih, asik banget. Tinggal di istana. Ya, sampai dia besar tinggal di istana. Mimi juga mau. Terus gimana Lause ceritanya? Hari ini Lause ceritanya stop dulu sampai di sini ya. Ya. Soalnya minggu depan kita mau dengar cerita bayi Musa ini sampai sudah besar, sampai sebesar papi-papi anak-anak, tapi lebih menarik lagi ya. Oke deh Lause. Tapi sekarang sebelum Mimi pergi, bantuin Lause dulu mengucapkan terus statement sama teman-teman di rumah ya. Oke. Coba Mimi kasih aba-aba dulu supaya kita bisa sama-sama. Teman-teman, kita terus statement ya. Mimi hitung nih dari 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Mi, sekali lagi Mi, biar tambah ingat ya. 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Nih, jangan lupa ayat hafalannya. Ya, ayat hafalannya itu dari Ibrani. Dari mana Mi? Ibrani. Ya, Ibrani 13 ayat 6. Allah adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Sekali lagi. Ibrani 13 ayat 6. Allah adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Pintar sekali ya Mimi ya. Iya, ya pintar. Mimi, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Sudah selesai ya. Kita sampai minggu depan lagi. Coba Mimi pamit dulu sama teman-teman sampai minggu depan ya. Oke, teman-teman, Mimi pulang dulu ya. Dadah, selamat ketemu minggu depan. Ya, sampai minggu depan ya. Ya, dah. Nah, adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan bagaimana cara Allah menjaga bayi Musa yang kecil. Nah ya, waktu kecil kita dijaga Tuhan, waktu besar kita pun dijaga oleh Tuhan. Adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Yuk kita sampai menyanyikan lagu Everything I Am yang akan kita nyanyikan pada saat hari Natal nanti. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I need, I give it to you, Lord, I give it to
Ya, adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Yuk, kita berdoa ya adik-adik. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Berkati Papa Mama, agar Papa Mama selalu sehat. Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Kita akan bertemu minggu depan. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. To resist everyone, we will menyambut janji. Cai Hui, Sakti Pahuni. Cai Hui, Sakti Pahuni. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Selamat pagi Papi Mami. Pagi ini saya akan memberikan aktivitas untuk dikerjakan anak-anak sambil mengingat kisah bayi Musa yang dipimpin dan dipelihara oleh Allah. Alat-alat yang harus disediakan adalah potongan botol kemasan bagian bawah atau benda-benda lain yang terbuat dari plastik yang bisa dialirkan di atas air. Lalu sebuah gambar bayi yang bisa kita potong dari gambar yang sudah ada, ataupun Papi Mami bisa menggambar gambar bayi itu sendiri. Lalu wadah yang sudah diisi oleh air seperti ini. Kita simpan gambar bayi Musa ini di atas wadah plastik sebagai keranjang. Lalu kita alirkan, kita simpan keranjang itu di atas air yang sudah disediakan. Lalu kita menyuruh anak-anak untuk meniupnya, seperti ini. Maka keranjang itu akan bergerak di atas air. Sambil Mami Papi mengatakan, Allah memelihara Musa seperti Allah memelihara kita sampai hari ini. Demikian aktivitas hari ini, mari kita tiup lagi. Demikian aktivitas anak-anak pada hari ini. Semoga anak-anak dan Papi Mami bersama-sama bisa mengerjakannya. Papi Mami, aktivitas ini selain menyenangkan anak-anak karena bisa bermain dengan air, tetapi aktivitas meniup ini bisa untuk melatih otot mulut dan otot wajah anak sehingga bisa berguna untuk kemampuan bicara anak. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di aktivitas yang lain lagi. Terima kasih. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon